Drop it. Oke, Bapak Ibu calon mahasiswa Pokjar Durensawit, berikut adalah langkah-langkah Bapak Ibu Cemaba untuk melakukan pemberkasan alih kredit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa Bapak Ibu silakan membuka Linktree UT Pokjar Durensawit dan disilakan langsung scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, di sini ada menu khusus alih kredit. Ya, silakan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah S1, baik keguruan atau non-keguruan, atau yang diploma, silakan untuk melakukan pemberkasan alih kredit. Nah, ini diklik. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Drive di sini. Nah, Google Drive di sini ada dua ya Bapak Ibu. Ada khusus jurusan keguruan dan ini khusus jurusan lain. Berarti ini untuk yang non keguruan. Jadi bagi Bapak Ibu yang S1 atau D3 mau keguruan, silakan ambil yang folder kiri, diklik. Kalau yang non keguruan, silakan klik yang folder kanan. Kita mulai dari yang keguruan. Silakan diklik jurusan keguruan. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu, ada deskripsi mata kuliah dan ada permohonan alih kredit. Nah, kita mulai dari permohonan alih kredit. Oke, sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah diedit sesuai dengan jurusan keguruan dengan judul permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, di sini sudah jangan diubah-ubah ya. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini sudah benar. Ini jangan diubah-ubah. Langsung saja Bapak Ibu silakan diketik, boleh diketik ya. Ini namanya. Silakan di sini diketik nama lengkapnya ya Bapak Ibu. Silakan di sini diketik nama lengkapnya. Lalu di sini diketik NIM Bapak Ibu di kampus sebelumnya. Ya, jadi ini nama lengkap dan kalau ini NIM Bapak Ibu di kampus sebelumnya. Nah, ini program studi PGSD Masukan Sarjana jikalau Bapak Ibu berasal dari S1. Namun diganti menjadi PGSD AKPMM jikalau Bapak Ibu berasal dari D3. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu lanjut ke tempat tanggal lahir sesuai dengan data yang ada di ijazah, alamat rumah. Ini alamat rumah Bapak Ibu, kode pos tempat tinggal Bapak Ibu lagi-lagi sesuai KTP, nomor telepon jika ada, nomor HP pasti ada lah ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini email Bapak Ibu yang aktif. Jikalau ada dua email, email admisi atau email pribadi yang biasa kita pakai, disilakan boleh dua-duanya atau salah satu yang paling penting aktif. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini tertera mengajukan permohonan alih kredit untuk mata kuliah yang pernah saya tempuh nah ini di mana nih? Bapak Ibu kampus S1 atau D3-nya di mana? Nah, ini silakan diketik entah di universitas mana, sekolah tinggi atau akademik dan lain sebagainya. Silakan diketik ijazah yang sebelumnya. Setelah diketik, di sini ada kolom-kolom nih kotak-kotak. Kotak-kotak ini jangan diapa-apain, dibiarkan saja. Ya Bapak Ibu, ini silakan dibiarkan saja kotak-kotak ini. Nah, di sini langsung diminta untuk mengisi kota tempat Bapak Ibu mengisi berkas ini. Berikut juga dengan tanggal berapa, bulan berapa, atau bulan apa, tahun berapa. Nah, di sini yang mengajukan adalah nama Bapak Ibu sendiri. Silakan di sini diketik nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu di sini siapa? Silakan diketik lalu ditandatangani.
Ya Bapak Ibu ya, setelah ditandatangani selesai. Sudah selesai begitu saja. Yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk berkas pertama yaitu permohonan alih kredit. Oke, lanjut kita yang kedua. Berkas kedua yaitu deskripsi mata kuliah. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengklik deskripsi mata kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi dengan huruf kapital. Ya, boleh diketik. Nah, yang pertama di sini jelas ya namanya deskripsi mata kuliah. Nah, di sini bisa diketik perguruan tinggi asal. Nah, ini perguruan tinggi asal Bapak Ibu ini berasal dari kampus mana sebelumnya. Lalu program studi apa Bapak Ibu di kampus sebelumnya. Lalu nomor mahasiswa yaitu NIM. NIM Bapak Ibu di kampus sebelumnya dan nama lengkap Bapak Ibu sesuai yang tertera pada ijazah. Oke, sekali lagi, data ini adalah data di kampus sebelumnya, baik dari perguruan tinggi asal, berarti S1 atau diploma Bapak Ibu apa sebelumnya, terus Bapak Ibu waktu itu program studi atau jurusan apa, terus NIM-nya berapa, NIM kampus di sebelumnya, dan juga nama lengkap. Nah, lanjut ke bawah. Di sini sudah tertera ada ini ya, ada tabel. Ya, ada tabel yang sudah ada judulnya mulai dari nomor, kode, nama mata kuliah yang pernah diampu, deskripsi mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, nilainya, dan tanggal atau tahun lulusnya. Nah, di sini disilakan Bapak Ibu melihat transkrip nilai kampus Bapak Ibu yang sebelumnya. Jikalau di transkrip itu ada 60 mata kuliah, berarti Bapak Ibu mengisinya sampai 60. Kalau ada 40, berarti 40. Kalau 50, berarti 50. Disesuaikan dengan transkrip nilai Bapak Ibu yang sebelumnya. Nah, yang contoh kalau ada 60, tentu di sini nomornya 1 sampai terus ke bawah sampai 60. Ya, lalu kode, ini adalah kode mata kuliah. Contoh mata kuliah yang pertama apa di transkrip nilai Bapak Ibu? Contoh transkrip nilai Bapak Ibu di mata kuliah yang pertama terkait dengan statistika. Nah, di situ kode mata kuliah statistika apa? Kalau ada diketik, kalau tidak ada diabaikan, biarkan kosong. Namun kalau di mata kuliah lain, kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada dibiarkan kosong. Nah, selanjutnya kalau tadi nih nama mata kuliahnya statistika. Nah, silakan dideskripsikan. Ya Bapak Ibu, deskripsinya apa nih? Silakan Bapak Ibu menceritakan kembali mata kuliah tersebut apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi materinya tentang apa, terus itu seputar apa yang dipelajari. Nah, itu silakan diketik sesuai dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Tidak ada bahasa baku. Ya, tidak ada bahasa baku. Ini adalah bahasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk mengingat kembali di mata kuliah yang pertama apa sih yang didapat, mata kuliah kedua apa sih yang didapat, dan seterusnya sampai tuntas sejumlah mata kuliah yang ada di transkrip nilai. Nah, lanjut di sini ada jumlah SKS. Contoh mata kuliah yang pertama tadi, statistika, dapat jumlah SKS berapa? Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Lalu nilainya apa? A, B, C, atau D? Kalau A silakan A, kalau B silakan B, dan seterusnya. Disesuaikan dengan transkrip nilai Bapak Ibu. Nah, di sini baru tanggal tahun lulusnya. Tanggal berapa nih? Contoh Bapak Ibu lulus di tanggal 13 November 2015. Ya sudah silakan ketik 13 November 2015 berarti sampai ke bawah sejumlah mata kuliah Bapak Ibu. Nah, sudah itu saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu calon mahasiswa baru baik dari diploma atau dari sarjana atau S1 yang sebelumnya. Nah, itu silakan diketik
silakan diisi dan dituntaskan. Jangan lupa dikonfirmasi ke Pokjar Duren Sawit. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk diteruskan. Nah, itu saja untuk Bapak Ibu yang penyetaran ijazah atau yang dari diploma untuk jurusan keguruan. Nah, selanjutnya kita ke yang non keguruan. Nah, yang tadi kan khusus yang jurusan keguruan. Kalau sekarang khusus jurusan lain, yaitu yang non keguruan. Jadi, jikalau yang sudah S1 atau yang sudah diploma ingin mengambil jurusan yang bukan keguruan, mungkin Fakultas Sains dan Teknologi atau Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ilmu Hukum, ya kan? Nah, itu bisa silakan diklik khusus jurusan lain. Nah, setelah diklik, akan muncul form di sini. Nah, silakan diklik. Oke, sedang loading. Nah, di sini Bapak Ibu, oke, sebentar. Oke, di sini Bapak Ibu silakan di-download dulu nanti Word-nya. Ini bisa dirapi-rapikan untuk bentuk-bentuknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, judulnya di sini adalah permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, di sini yang terhormat dekan. Nah, di sini dekannya silakan titik-titiknya diganti. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah lulus S1 atau D3, namun mau mengambil kuliah yang bukan keguruan. Ya, sekali lagi yang bukan keguruan. Nah, di sini yang terhormat dekan. Dekan apa nih? Bapak Ibu mau ngambil jurusan yang mana? Kalau akuntansi berarti dekan Fakultas Ekonomi. Kalau berarti dia itu statistika berarti ngambilnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau ngambilnya ilmu hukum berarti Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Silakan disesuaikan. Nah, ini jangan diganti. Nah, di sini disesuaikan namanya, nama lengkap, NIM di sini, NIM kampus sebelumnya, di kampus yang lama, lalu program studi UT apa yang Bapak Ibu ambil saat ini. Kalau yang tadi, kalau ilmu hukum ya ilmu hukum, kalau statistika ya statistika, kalau ilmu administrasi negara ya ilmu administrasi negara, dengan kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliahnya silakan dicari di Linktree di bagian informasi tambahan. Nah, lalu silakan di tempat atau tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya di sini sesuai dengan tempat tanggal lahir Bapak Ibu ya, berikut dengan alamat rumahnya, kode posnya, terus nomor telepon jika ada, nomor handphone, dan juga email. Nah, di sini dikatakan mengajukan permohonan alih kredit untuk mata kuliah yang pernah saya tempuh di mana. Nah, ini adalah di kampus Bapak Ibu yang sebelumnya. Ya, ini masih data kampus Bapak Ibu yang sebelumnya di mana Bapak Ibu menempuh kuliah di sebelumnya. Nah, ini silakan dirapikan ya. Bisa silakan ini di-download dulu untuk dirapikan. Nah, ini nggak usah diapa-apakan ya, jangan di-checklist. Ya, silakan nantinya di sini bisa diketik yang mengajukan. Nah, di sini yang mengajukan, silakan yang mengajukan nanti diisi tanggalnya ya Bapak Ibu. Silakan diisi tanggalnya mulai dari kota, tanggal menandatangani hingga tahun, dan diisi nama dan ditandatangani. Nah, itu saja untuk berkas yang pertama. Nah, selanjutnya untuk berkas yang kedua itu ada deskripsi mata kuliah. Nah, di sini di deskripsi mata kuliah, silakan Bapak Ibu mengisi namanya, nama lengkapnya siapa, terus perguruan tinggi asal Bapak Ibu di kampus yang sebelumnya apa nama perguruannya, lalu program studinya apa yang diambil di kampus sebelumnya. Nah, ini jikalau di transkrip nilainya ada
60 berarti silakan diisi sampai 60. Kalau ada 30 berarti 30, kalau ada 50 ya 50. Sesuai dengan transkrip nilai Bapak Ibu di kampus sebelumnya masing-masing. Silakan diisi nomornya, lalu kode mata kuliahnya apa, terus di sini nama mata kuliahnya sesuai dengan urutan yang ada di transkrip nilai. Ya, jadi transkrip nilainya nih apa? Nama mata kuliahnya, kodenya jikalau ada diketik, kalau tidak ada dikosongkan. Terus deskripsi mata kuliah. Bapak Ibu silakan menceritakan kembali di mata kuliah A, apa yang Bapak Ibu dapatkan, materi apa. Terus B, apa yang Bapak Ibu dapatkan dan materi apa. Nah, ini tidak ada bahasa yang baku, silakan disesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Dan jumlah SKS yang didapatkan berapa? 2K, 3K, lalu nilainya dapat apa? A, B, atau C, lalu tanggal atau tahun lulusnya tanggal berapa? Contoh, kalau tanggalnya di transkrip nilai 13 November 2015, silakan diketik 13 November 2015. Dan ingat, disesuaikan dengan jumlah mata kuliah yang ada di transkrip nilai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya silakan di sini apa nih nama atasan Bapak Ibu? Kalau dekan ya berarti dekan, silakan ini diedit saja. Kalau direktur berarti direktur, kalau ketua berarti ketua, silakan ini diedit. Tanggal berapa Bapak Ibu mengisinya dan silakan nama dekannya. Terus NIP-nya berapa kalau punya NIP, ya kan? Nama direkturnya berarti Bapak Ibu perlu ke kampus lama Bapak Ibu. Karena ini perlu ditandatangani oleh kampus lamanya Bapak Ibu dan distempel ya, distempel oleh kampus Bapak Ibu yang sebelumnya. Jadi seperti itu untuk yang bagian deskripsi mata kuliah. Nah, selanjutnya lembar yang ketiga yaitu daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan dari perguruan tinggi lain. Nah, ini silakan lagi-lagi nama mahasiswa, silakan nama Bapak Ibu siapa, lalu NIM-nya berapa, NIM kampus lama, perguruan tinggi asalnya itu di kampus lama itu apa, fakultas lama Bapak Ibu di kampus lama itu apa, program studinya apa di kampus lama. Nah, kalau ini fakultas yang dituju. Nah, ini kalau yang di UT, berarti terus program studi apa yang Bapak Ibu mau ambil. Nah, ini lagi-lagi yang di UT. Nah, silakan di sini sesuaikan dengan mata kuliah dari perguruan tinggi asal yang akan dialih kreditkan dan mata kuliah pada universitas terbuka. Jadi, di transkrip nilai itu kan ada nih contoh mata kuliah yang ternyata mirip sesuai dengan mata kuliah pada jurusan yang mau Bapak Ibu ambil. Nah, ini silakan diketik gitu ya. Nah, ini nomor kalau ada contoh ada 10 mata kuliah yang sama. Nah, berarti diketik saja sampai 10, kode mata kuliahnya ini berapa, kalau ada silakan, kalau nggak ada dikosongkan. Nah, ini nama mata kuliahnya, nama mata kuliah di kampus yang lama. Itu apa? Masa ujian. Nah, Bapak Ibu ini berarti di tahun berapa mendapatkan mata kuliah tersebut. Nah, lanjut di sini SKS, jumlah SKS-nya berapa gitu ya di transkrip nilai mata kuliah Ibu yang lama dan nilainya berapa A kah, B kah, C kah sesuai di kampus mata kuliah yang lama. Nah, lalu di sini adalah mata kuliah yang ternyata mirip dengan mata kuliah Bapak Ibu di kampus yang lama. Nah, ini bisa dilihat di katalog gitu ya Bapak Ibu, di katalog UT. Nah, di situ di katalog UT biar terlihat nanti mata kuliahnya apa saja nih. Nomor. Oh, ternyata saya mau mengambil kuliah di UT itu adalah jurusan sistem informasi contohnya. Oh, ternyata di sistem informasi ada mata kuliah yang sama dengan mata kuliah di kampus saya yang lama. Nah, itu silakan dicantumkan kodenya ada di katalog. Nama mata kuliahnya apa nih? Gitu ya. Nah, SKS-nya berapa itu juga ada di katalog. Nah, itu silakan kalau hasil tim peneliti ini dikosongkan. Gitu ya Bapak Ibu, ini biarkan tim peneliti yang mengisi. Jikalau sudah tuntas,
Silakan Bapak Ibu, tanggal di kota apa Bapak Ibu mengisi, contoh kalau Jakarta, Jakarta, tanggal, bulan, tahun berapa, yang mengajukan di sini nama jelas adalah nama jelasnya Bapak Ibu calon mahasiswa baru dan jangan lupa ditanda tangan. Sehingga jelas ya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ke kampus lama untuk menstempel deskripsi mata kuliah di bagian nama dekan atau direktur atau ketua. Dan ini khusus Bapak Ibu yang ingin mengambil jurusan yang non keguruan atau bukan keguruan. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi Pokjar Durensawit. Lagi-lagi, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silakan langsung tuntaskan pemberkasannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.